Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi dengan saya Rama. Plot. Nah, kali ini di berita mingguan kesekian, gue udah lupa. Kali ini kita akan membicarakan Assassin's Creed Shadows. Ada RGG, kemudian ada Sucker Punch. Let's go. Berita pertama, waduh ini banyak drama banget sih. Ini bukan drama mulu. Ini memang kayaknya memang sudah bukan seharusnya terjadi, tapi memang diprediksikan terjadi. Karena mereka kemarin sempat pengen showcase game di TGS online, terus tiba-tiba showcase-nya dibatalin gitu. Jadi ya ternyata mereka memang memutuskan buat nunda Assassin's Creed Shadow dari November 11 ke Februari 2025, tepatnya tanggal 14 gitu. Kita akan ngobrolin mana yang fakta, mana yang spekulasi lah ya. Yang faktanya yang kalau dari Ubisoft itu adalah mereka nggak mau launch-nya sesampah Outlaw. Kita tahu lah Outlaw ada masalah teknis segala macam. Terus juga yang kedua mereka mau ganti sistem season pass-nya gitu. Jadi season pass-nya zaman Assassin's Creed yang dulu tuh mau diganti dengan format baru yang kita masih belum tahu gitu sekarang. Nah, board gamer yang sekarang ada PO-nya kan refund nih. Kalau misalnya mau PO lagi udah dapat expansion pertama gratis. Kalau misalnya mau PO lagi. Nah, yang ketiga mereka mau ini langsung launching di Steam. Jadi untuk semua game Ubisoft di masa depan setelah Shadows itu bakalan langsung launching di Steam juga di day one. Jadi nggak IGS eksklusif itu udah nggak lagi gitu. Oke, itu 3 fakta. Keluar dari Ubisoft. Spekulasi. Kita main spekulasi dulu. Kenapa Februari? Ini spekulasi yang jadi drama nih biasanya. Ini spekulasi. Yang pertama, ada tuduhan kenapa semua game di Ubisoft ditunda ke 2025, termasuk game mobile mereka dan juga Shadow, adalah supaya saham mereka turun. Sengaja. Kenapa? Karena si tuduhannya adalah Ubisoft dan Tencent itu pengen beli lagi saham mereka dari minority shareholder gitu, biar porsi saham mereka makin gede. Nah, jadi mereka sengaja bikin harga, ngambil keputusan yang buruk dan nunda itu biar sahamnya turun, mereka bisa beli lagi dengan harga murah gitu, biar porsinya makin gede. Nah ini begitu ya. Nah ini spekulasi. Ini persekongkolan katanya antara Ubisoft dan Tencent lah. Ini tuduhannya datangnya dari investornya langsung nih. Soalnya yang minority investornya merasa kalau ini semua sengaja dilakuin buat make sure kalau harga sahamnya murah, terus mereka kalau pengen beli lagi gitu, itu bisa gitu. Itu yang pertama. Spekulasi kedua, kenapa Februari? Karena Februari itu Black History Month di Amerika. Jadi lu nggak bisa rasis sama Yasuke. Karena di Februari 2002 Februari itu selalu Black History Month di Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misalnya ini game keluarnya di Amerika, di mana mereka ngerayain culture blacks di sana, terus lu rasisin Yasuke, even di sosmed sekalipun, nah konsekuensinya akan fatal gitu. Konsekuensinya akan jadi ada 2 kubu gitu jadinya. Agak ini ya, kalau misalnya lu kayak mereka lagi ngerayain Black History Month gitu. Yang memang beda-beda di seluruh dunia ya. Jadi memang fokusnya adalah ngobrolin soal kontribusi sama culture-nya gitu atau community blacks. Ya ini bisa jadi kayak memang sengaja di sana supaya ngerayain itu sekaligus. Ya bisa juga jadi semacam anti perlawanan lawan rasismenya lah gitu, ada chance gitu. Nah, terus mereka pilihnya juga tanggal 14 Februari gitu, Valentine. Jadi ada spekulasi kalau tanggalnya dipilih dengan pertimbangan yang cukup matang gitu. Jadi nggak cuma sekedar pilih. Tapi itu semua spekulasi. Tapi yang dari Ubisoft-nya langsung ya tidak sesampah Outlaws launchingnya. Mereka pengen ganti season pass-nya, terus mereka pengen keluar di Steam langsung gitu. Itu aja sih. Semuanya masih serba ngawang ya tapi ya. Kalau dibilang nggak sesampah Outlaws, lu mau ngeberesin apa lagi dalam waktu beberapa bulan gitu? Gak tau, ada mungkin mereka ada chance, mungkin mereka merasa kalau polishingnya tuh belum semantap yang dibayangin. Mungkin misal kayak mungkin ada masalah di teknisnya atau ngerasa kayak visualnya nggak secakap yang dibayangin dan segala macam. Tapi ya kita lihat aja gitu. Iya, kita lihat aja nanti kan. Ini yang lucu juga. Ini lucu juga. Dramanya ada juga. Gue ngeliatin dramanya, tapi gue nggak mau percaya sama dramanya. Dramanya apa? Gue nggak tahu. Nanti kita ngobrolin dulu soal gamenya kalau gitu. Jadi di 2025 antar itu nggak cuma si Shadows doang yang bakal balik ke feudal Jepang. Kita bakal ketemu lagi sama Sucker Punch yang finally announce bukan sequel ya, tapi suksesor dari
Ghost Tsushima. Jadi namanya adalah Ghost of Yotei. Fokusnya adalah di Yotei. Gunung Yotei-nya itu ada di Hokkaido sekarang katanya. Terus karakter utamanya udah ganti, ceritanya ganti, timeline-nya ganti gitu. Nah, ini akan ngambil setting 300 tahun setelah Tsushima. Oh, oke. 1600. Jadi Sengoku period. Ya berarti karakter utama di sudah tidak ada lah, tidak ada. Nanti kita akan ngobrol soal spekulasinya, kita akan ngobrol seru. Jadi kita akan mainin karakter cewek namanya Atsu. Kita nggak tahu sejarahnya kayak gimana dia, apakah karakternya siapa dan bagaimana, tapi kayaknya dia bakal ditemani sama kayak wolf companion gitu. Ada wolf companion. Ya, ada companion kayak Psycho Serigala gitu. Kita belum tahu dia sistemnya kayak gimana atau apa gitu. Tapi yang pastinya lawannya bukan Mongol lagi itu yang pastinya. Jadi ada kemungkinan lawan shogunate segala macam. Sucker Punch juga bilang kalau ini saat game pertama mereka yang dibikin ground up dari PS5, jadi bukan kayak Tsushima PS4 port kan. Ini PS5 full mereka optimize buat manfaatin PS5-nya gitu. Belum ada detail banyak soal gameplay atau cerita, tapi ya ada banyak spekulasi yang nyebar. Nah, drama apa? Drama main karakternya. Oh, karena si voice-nya, voice-nya. Apa namanya? Gue lupa ya, Rikaishi. Karena siapa sih main karakternya. Itu lagi keluar terus di YouTube gua dengerin, tapi gua ngerasa aduh, gini amat ya. Oh, maksudnya gara-gara siapa sih VA sama mukanya tuh LGBTQ. Lebih gitu. Tapi kalau gue pribadi sih gue enggak apa ya? Gue enggak bermasalah sama hal itu. Iya, karena kita mainin aja dulu gamenya gitu. Gue tuh selalu berpikir kita mainin aja dulu game. Kalau sampah gitu. Maksudnya karena si Erika Ishii ini sendiri juga dia VA-nya Valkyrie-nya Apex Legends gitu. Terus dia juga kayak sempat terlibat di banyak VA dan kualitasnya sementara memang oke. Jadi kalau gue pribadi sih agak aneh kalau nilai kualitas karakter game tuh dari seksualitas VA-nya dulu gitu. Santai aja dulu gitu. Maksudnya si VA-nya ini kalau dia cuma VA muka tuh dia nggak akan ngaruh ke cerita karena keputusan kreatif semuanya ada di si Sucker Punch-nya sendiri gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, spekulasi kedua, karena ketika lu sebut Civil War, ini yang gue baca ya, gue nggak tahu tapi tolong koreksi kalau gue salah. Jadi ada kemungkinan kalau invasinya tuh Jepang gitu, karena di tahun yang sama tuh orang Jepang tuh pada ngebunuh-bunuh orang Ainu gitu loh. Jadi ada spekulasi kalau dia ini sebenarnya antara lari dari orang Jepang yang ngebunuh Ainunya, terus dia ngelawan balik, atau dia tuh part of Ainu gitu. Gitu. Jadi kita masih belum tahu. Tapi yang pasti sih kemungkinan besar yang source invasion-nya tuh memang shogunate Jepangnya gitu. Jadi kita itu spekulasi yang kedua. Nah, yang paling ketiga yang paling banyak orang, gue agak serem sih sama ini. Jadi karena dia Sengoku period 1600-an gitu kan, banyak orang ngetop lah di situ. Banyak yang udah mulai berharap nih, ada yang mulai bikin teori kayak, nih jangan-jangan si Asu nih muridnya Musashi gitu. Gitu-gitunya. Gue udah mepet sama historia ini. Jadi gue kayak bilang kayak, tolong atur ekspektasi dulu, jangan sampai lu udah bangun hype tinggi. Wah, ini pasti muridnya Musashi nih. Atau pasti dia berantem sama Musashi terus nggak ada Musashinya gitu loh. Jadi tahan-tahan dulu gitu, jangan banyak teori dulu gitu loh. Ini era yang banyak jadi game-game gitu, cerita-cerita legendaris gitu. Jadi pada kayak menghubungkan ini pasti kentar ketemu Musashi atau ini kan dia dual wielding kan. Ya mungkin yang ngajarin dia dual wielding tuh si Musashi gitu. Tapi Musashi pasti ada. Jadi bisa dibilang positif dan negatif ya. Kenapa? Di satu sisi kita takut kalau misalnya di luar ekspektasi, tapi di sisi lain mereka udah excited sama gamenya. Ya, tapi tapi gue pribadi ya itu akan jauh lebih negatif karena kan itu kan keputusan kreatif ya, itu ceritanya si Sucker Punch gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di masa depan misalkan ternyata dia nggak bisa incorporate Musashi, mungkin ada lisensinya atau ceritanya nggak nyambung sama Musashi misalnya, terus ternyata pas dicek ternyata di usia itu Musashinya masih muda, belum bisa ngajarin shiatsu segala macam ya. Gamer-gamer yang udah expect ada Musashi itu bakal kecewa walaupun si Sucker Punch-nya nggak pernah ngomong ada Musashi gitu. Sering banget tuh kejadian. Ya kan memang kan kayak Genshin bakalan ada ini bla ternyata nggak ada. Yang ngarep lu gitu. Gorengnya terlalu banyak, Pak. Iya, yang Force-nya nggak pernah ngomong, tapi lu yang berharap, dia kecewa gimana, bingung juga. Nah, lanjut lagi. Nah, ini The Day Before.
Wih. Ini tidak tahu diri. DB4 yang mana ya? Gue lupa. Yang cancel itu loh, yang cancel itu. Yang survival itu. Lah, berarti mati hidup lagi nih. Iya, jadi kan kalau misal harusnya lu udah tahu lah ada DB4 ya. Maksudnya game survival yang katanya imba janjinya banyak terus tiba-tiba sampah dan mati cepet gitu. Nah, si developernya itu sempat hilang, namanya Fantastic tuh hilang. Terus tiba-tiba sekarang di bulan September 2024 si Fantasticnya tiba-tiba balik lagi gitu. Semua akun sosial medianya aktif lagi. Terus mereka juga ngeklaim kalau mereka pengen bikin Fantastic 2.0 gitu. Jadi Fantastic yang baru lah. Nah, kembalinya mereka ini ya datang dengan begitu banyak klaim. Mereka bilang, hey, kita udah introspeksi diri selama kegagalan The Day Before. Kita udah gonta-ganti banyak internal signifikan. Jadi kita udah beda culture lah katanya. Terus ya, nah mereka langsung nawarin sebuah game namanya Escape Project. Nah masalahnya ini Escape Project itu masih prototype dan untuk bisa bikin ini game keluar ke pasar mereka minta dana $15,000 dari fans gitu via crowdsourcing lah, via crowdfunding via Kickstarter gitu. Nah ya orang ya gimana gitu lu udah ya, yang sebelumnya aja enggak ya gitu terus lu minta $15,000 gitu. Serius lu minta lagi? Tapi lu termasuk orang yang percaya sama kayak kesempatan kedua buat orang kayak gini guys. Misalnya kayak ada temen lu gitu ngutang ke lu nggak pernah bayar gitu, terus dia ngutang lagi gitu. Kayak susah sih untuk percaya, susah untuk percaya. Pembuktian diri dulu, gua udah bener, baru minta duit. Gitu. Gua bisa paham sih. Daripada minta duit dulu, tapi belum ada bukti kalau lu udah bener gitu loh. Gua udah tobat kok gitu ya. Gua udah tobat, tapi nggak tahu. Tapi kan gua baru ketemu sama lu nih Jing gitu. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi projectnya paling nggak sekarang di Escape Projectnya tuh udah ada di Steam, udah bisa di wishlist kayaknya. Tapi ya pasti udah kelihatan bentuknya kayak gimana. Nah mereka bilang ya mereka dalam situasi kayak ini mereka minta kesempatan kedua lah in a way gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan. Gue sih enggak ya. Kenapa gak ganti nama aja sih gitu loh? Iya, kalau ganti nama tuh orang at least ada kecelek gitu lah, at least walaupun tipuan tapi sudah lah gitu. Terus yang dua bos yang sampahnya itu masih belum ketahuan balik apa enggak yang kabur ya. Yang kabur itu. Aduh. Harusnya ganti nama aja sih. Ganti nama aja kali ya, jangan Fantastic. Enggak usah pakai 2.0. Nah, lu enggak usah sosok Fantastic lah udah. 2.0 itu adalah improvement dari 1.0. Nah, sekarang improvementnya di mana dulu? Benar. Nah, ini siapa yang expect anjing? Ini gue nggak expect akan begini sih. Jadi RGG Ryuga Gotoku itu mengumumkan Like a Dragon Pirate. Jadi Goro jadi karakter utama. Yang biasanya yang kemarin aja Man Who Erased His Name itu aja masih si Kiryu. Ini Goro jadi karakter utama. Gue kaget. Hah? Gue pasti kasih teman gue. Serius bohongan kali. Karena singkat gue side story-nya Yakuza atau Like a Dragon series emang agak aneh-aneh gitu loh. Ternyata enggak, men. Dan yang lebih kaget lagi adalah ini mainstream nyempel sama mainstream, nyempel sama timeline utamanya gitu, sama Like a Dragon apa kemarin? Infinite Wealth. Gue udah gitu dia balik, kalau dari teasernya sih kelihatannya balik kayak yang awal ya. Action, bukan RPG turn based lagi gitu. Action lagi. Dan yang lebih ajaib lagi kalau ngeliat dari teaser, Goronya lebih ajaib. Jurusnya banyak banget. Bisa kaki bunsin anjir, gila. Gue sampai bingung. Perasaan dulu yang di Kiwami Zero enggak kayak gini Goronya. Sekarang dia udah bisa memecah diri kayak Wukong gitu, gila. Kayak Wukong, gue sampai ini. Tapi jujur ya, dan Like a Dragon atau Yakuza series itu adalah salah satu game yang gue coba di tengah-tengah, tapi gue jadi jatuh cinta sama gamenya karena ini game yang sadar dirinya game gitu loh. Yeah. Jadi mau ceritanya serius, tapi absurdnya ada, gameplaynya asik. Kalau gue menganalogikan Yakuza itu atau Like a Dragon ini adalah Gintamanya dunia game. Kalau serius, kalau kocak, gobloknya minta ampun. Terus kemarin juga si Sega juga bilang kalau misalnya ini memang dia bikin, kan ceritanya si Goro bakal lupa ingatan kan, jadi dia pelan-pelan akan ngerti kenapa dia sampai ke lempar ke Hawaii gitu. Hawaii. Iya. Judulnya lebih tepatnya Pirate Yakuza in Hawaii. Jadi Hawaii kepake lagi gitu. Nah si Sega bilang kalau ini akan jadi seri yang bahkan lebih
terpisah daripada guidance-nya Kiryu, karena kalau misalnya gamer pendatang baru mereka akan rekomend main ini dan lo akan tetap bisa ngerti ceritanya gitu. Terus juga kemarin kita sempat yang ngobrolin soal cewek-cewek yang showcase, bukan showcase ya, yang apa yang Saibara lah. Nah, itu akan masuk ke game ini gitu. Dan itu akan live action terus juga, tapi bukan Goro ya untungnya ya, karena Goro kita tahu walaupun dia peringkatnya bangsa, cintanya cuma satu doang gitu. Kalau yang udah main Zero atau main Kiwami udah tahu cintanya satu doang gitu. Dan itu yang salah satu kekuatan utama yang untungnya yang cewek-cewek yang bakal keluar di Hawaii ini itu semuanya cowoknya tuh beda gitu. Kata cowok yang yang kayak dicomblangin gitu. Ya, dicomblangin gitu. Jadi beda gitu. Jadi untungnya bukan Goronya yang main cewek lah paling enggak gitu. Wah. Ini lucu nih. Jadi buat fans game Hoyoverse. Jadi Hoyoverse itu berbagi artwork perdana project Honkai baru. Jadi ini masuk ke dunianya Honkai. Jadi kalau kemarin sempat ada desas-desus atau ada obrolan kalau Hoyoverse akan mengeluarkan 5 game lagi baru dan salah satunya akan masuk dalam Honkai Universe. Nah, ini adalah salah satu gamenya. Cuman judul belum keluar ya. Belum keluar. Ini masih dimasak. Kabarnya ini akan mirip seperti Pokemon plus kalau nggak salah CRPG atau CRPG. Jadi kalau yang nggak tahu CRPG apa tuh, kalau kurang lebihnya kayak Fallout 1 atau Disco Elysium itu CRPG. Belum tentu. Kenapa? Karena CRPG bisa C-nya tuh komputer. Nah, ya gue nangkepnya yang gue pelajari dari CRPG itu rata-rata kayak Baldur's Gate gitu selalu diarahin kayak ke sana gitu. Jadi sebuah game yang pilihannya banyak gitu jatuhnya. Karena begini ya, salah satu salah satu kesulitan dari kita ngobrolin sama developer Cina, even waktu kita ngobrolin ketika gue sempat mikir kan gue sempat baca beritanya ya di source-nya ya. CRPG ini apa nih? Chinese RPG kan ada JRPG. Saya pas yang kemarin kita ngobrolin pas gue yang ke Zenless itu yang ke Singapura, mereka tuh ngomongin Zenless tuh ada genre-nya sendiri beda gitu. Terus gue ngobrol sama orang Hoyoverse, ini maksudnya apa ya? Kok genre-nya nggak pernah gue denger, gue lupa apa gitu namanya. Nah, si orang Hoyoverse yang Singapura bilang ini sebenarnya ngomongnya Asian RPG, cuma di Cina tuh beda gitu istilahnya gitu. Jadi ketika mereka ngomong si RPG, itu belum tentu sama konsepnya sama konsep yang barat gitu. Yang barat gitu. Nah, yang lucu lagi adalah ada spekulasi di luar sana. Jadi pada tahun lalu kalau nggak salah itu ada sebuah footage yang keluar, gameplaynya itu open world, jalan-jalan kayak lu di Zone Zero keliling kota gitu ya. Cuman karakternya adalah karakter Honkai. Ada sempat keluar. Tapi itu diasumsikan tadinya itu adalah Honkai Impact yang baru, yang part 2. Ternyata itu tidak ada di situ. Jadi spekulasinya adalah ini sebenarnya game inilah yang jadi nanti game CRPG-nya si franchise Hoyoverse yang baru ini. Ada yang berspekulasi seperti itu juga. Karena kan di sini ada Pokemonnya juga dan lain-lain. Walaupun agak ngeri ya ngomongin Pokemon sekarang. Jangan dituntut ya. Ada monsternya, bukan ada Pokemonnya, ada monsternya. Ada monsternya yang bisa ditangkep-tangkepin. Cuman semoga nggak Spherical Ball juga. Jangan. Belajar ada power ya. Iya. Tolong ya, walaupun lu Cina gede gitu ya. Mumpung ini masih dimasak, jadi kan masih bisa diganti-ganti gitu ya. Jangan lempar bola buat nangkep monsternya. Nah, ini jadi menarik banget karena bentuknya belum ada, artnya sudah ada. Nah, yang lebih lucu lagi katanya, yang gue tahu adalah 2 karakter yang di art ini itu adalah 2 karakter yang ada di Genshin yang mati. Maksudnya sempat keluar katanya. Jadi yang cowok itu adalah temennya Kazuha, yang cewek itu adalah teman masa kecilnya Arlecchino. Maksudnya sempat ada desainnya. Sempat keluar muncul buat gitu doang gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi kan again Honkai Universe kan adalah sebuah dunia dengan multiverse kan. Mungkin mereka masih hidup di sini atau gimana nggak tahu. Tapi ini asumsinya para fans gitu ya yang gue dengar. Tapi jangan sama kayak tadi ekspektasi kepanjangan, jangan berharap terlalu banyak. Ini masih dimasak, kita lihat di masa depan kayak apa. Jangan sampai lu kecewa sama sesuatu yang Hoyoverse nggak pernah ngomong gitu. Yang pasti satu, Hoyoverse itu punya cerita yang kompleks dan tidak ada pegangannya. Jadi kalau gue dengar dari salah satu yang ngulik cerita lore-nya Hoyoverse. Hoyoverse itu yang bikin sebel adalah narrative speakernya itu tidak bisa dipegang omongannya.
Oh, unreliable. Karena sekarang ngomong gini, tapi di dunia lain ngomongnya beda gitu. Oh, jadi ini cuman buat memperbesar dunia Honkai Universe-nya aja kalau kata tapi gua. Universe sebenarnya Honkai kayak Honkai Impact Third, Genshin Impact, Honkai Star Rail sementara udah ada benang merahnya mesti. Maksudnya apa yang membuat mereka Honkai gitu? Yang buat Honkai Impact sama Honkai Star Rail itu sekarang ada benang merahnya. Cuma Well doang sekarang. Kalau Genshin belum. Genshin belum ada sebenarnya. Tapi waktu itu ada yang mungkin orang ini keceplosan atau bagaimana, jadi apa lagi presentasi ngomong kalau ini masuk dalam dunia Honkai Universe Genshin. Tapi memang seingat gue pas pertama kali Genshin Impact dibuat juga nama kodenya Honkai something gitu. Iya, Honkai something gitu. But then again, kita tidak tahu. Karena sampai sekarang Genshin belum ada hubungannya ke sana. Kalau Honkai Star Rail udah ada. Paling gitu. ada satu biji lah ya. I mean nanti kita lihat nanti apa namanya di update Honkai Impact terbaru ada siapa? Jadi kalau misalnya binatang-binatang racikannya Ruan Mei, wah. Ternyata Ruan Mei berhasil jadi Ion. Ya udah awesome. Oke. Ini gue tertarik nih. Ya tertarik lah, ada dormitorinya. Bukan itu, XCOM-nya. Jadi Gears Frontline 2 Exilium versi global sudah buka pre-registrasi. Buat teman-teman yang nggak tahu, Gears Frontline 2 Exilium ini gameplaynya memang kayak XCOM. Tapi ya dengan cewek-cewek waifu gitu. Nah, nomor satunya kayak apa? Nomor satunya tuh cuma kayak turn based doang, turn based jalan gitu doang. Ini game yang gue ekspektasikan keluar karena gue berekspektasi keluar di global lebih cepat sebenarnya. Tapi ternyata enggak, mungkin karena di China-nya juga banyak drama gara-gara tukang gorengannya. Tukang gorengan di mana-mana. I mean gini, ini nggak make sense kalau buat gue digorengnya dia sampai dia turun di China tuh nggak make sense. Karena NTR. Jadi ada karakter utama, biasa tadinya tuh sama karakter cewek yang mana, terus tiba-tiba di NTR gitu. Udah gara-gara itu doang. Terus gamenya digoreng sama fansnya. Aduh. Itu enggak make sense sama sekali. Ini manusia berbudaya gimana ya? Iya. Padahal kalau gua ngelihat gamenya solid. Keren sih menurut gua sih. Cuman memang kalau mau dibilang bikin halunya nambah, buat teman-teman yang sudah main Snowbreak Containment Zone, ini salah satu yang pertama yang membuat Snowbreak Containment Zone bikin hal seperti itu. Yang dormnya ya. Dormnya. Itu original dari sini. Nah, karena yang dormnya bisa lebih spesifik. Lu benar-benar masuk ke kamarnya, ngeliatin dia lagi ngapain, nggak sampai pegang-pegang. Tapi dia diminta pose bisa gitu. Jadi menarik gitu. Dan ini ada di ada di konsol pasti, PC. Oh, konsol ada, sorry. Ada, harusnya ada. Ada di PS5 soalnya dia ada. Oh, nice, keluar di PS5. Ya, again, gameplaynya solid kok. Keren. Kalau kalian berharap tidak banyak kulit di sini, tapi banyak yang ketat. Oh, nggak ada bajunya, nggak yang terbuka banget gitu. Nggak ada yang terlalu gimana, tapi memang ketat-ketat semua gitu. Jadi emang ya gitu deh. Tapi military girl semua berarti. Lebih arah ke military girl gitu. Berita bonus. Kalau kalian suka dengan Flight Simulator, upgrade PC kalian untuk simulator 2024. Karena dia minta 64 GB RAM. Anjir. Gua aja 16 GB sampai sekarang. Gue harus naik ke 32 GB itu baru berasa sekarang loh. Ini 64 cuy. Nah ini datang dia finally kan confirm spek kan. Nah ini datang dengan berita bagus dan berita buruk. Enggak, bukan berita bagus ya. Datang dengan berita buruk dan berita yang enggak buruk-buruk banget sebenarnya, tapi buruk juga gitu. Nah ini 64 GB RAM-nya untuk buat spesifikasi ideal yang mentok. Oh, oke. Berarti buat the best of the best. Ya. Itu lu butuh kayak rata kanan. Rata kanan lu butuh 4080 RTX, lu butuh VRAM 12 GB segala macam. Nah, itu berita buruknya tuh. Oke. Itu berita buruknya. Berita baik setengah buruk adalah dia butuh storage 50 GB doang. Enggak kayak Microsoft Simulator yang kemarin 2020. Nah, kenapa kecil? Karena dia mau nge-push cloud computingnya, cloud processingnya, cloud teksturnya itulah. Jadi gamenya kecil, tapi kalau misalnya lo mau detail, lo harus ngambil dari cloud gitu teksturnya. Masalahnya kalau lo mau mentok bersama dengan 64 GB RAM ini, lo mesti punya internet 100 Mbps.
Itu minimal. Itu minimal. Jadi ya kalau lu udah punya 480 tapi internet lu sampah, ya teksturnya tidak tajam-tajam amat gitu, tidak detail amat gitu. Jadi internet kencang, RAM-nya gede. Tapi kebanyakan penikmat simulator pesawat harusnya sih tajir-tajir sih ya. Ya karena kan mereka udah beli macam-macam juga yang benar-benar. Ya benar-benar ini antusias ya. Yang bahkan sampai ada siapa dulu, gue dengar cerita ada yang mau jadi pilot belajarnya dari sini. Ya, emang himba aja. Emang himba sekali. Dia sampai tahu ini kalau pakai pesawat ini harus gini. Oh keren sih. Tapi ini bukan expansion pass ya, walaupun namanya tetap dari Microsoft Flight Simulator ya. Nah, ada alasan kenapa dia berat gitu, karena nggak cuma naik pesawat. Lu bisa sekarang misalnya kayak lu ke lokasi wisata tertentu gitu, lu bisa turun dari pesawat. Dan lu bisa ngelihatnya dari perspektif third person gitu, pemandangannya gitu. Oh buset. Nah, makanya berat. Oh, butuh cloud computing. Berarti 50 GB nya cuma buat base-nya doang dong. Yang lain rendernya cloud semua. Jadi ya storage-nya kecil tapi internet lu mesti kenceng gitu. Terus juga mereka ada misi-misi di mana dulu kan cuma naik pesawat dari A ke B gitu. Terus lu berusaha mendarat. Sekarang ada tipe-tipe misi di mana lu mesti nyamatin orang di gunung pakai helikopter. Oh, berarti ada helikopter apa penyelamatan juga ada. Jadi ada variasi misi yang bisa lu mainin di luar sekedar naikin pesawat doang gitu. Tapi ya good luck sama RAM lu sama internet lu gitu. Kalau misalnya lu mau mainnya mentok gitu. Gue ngeliat RAM-nya aja. Astaga. Ini 32 GB tuh udah recommended loh. Iya, 32 itu baru recommended. Astaga. Itu GPU-nya 280, gue pakai 2060 udah mulai ngos-ngosan nih. Astaga, bener-bener dah. Ada pembeda antara mana yang kaya, mana entusias gitu. Mana yang cuma udah simulator. Oke. Tutup aja lah. Anjir gue 64 GB cuy. Oke, itu dia tadi berita game mingguan kali ini. Tadi udah bahas Assassin's Creed yang ke dorong. Terus ada Sucker Punch dengan Yotei-nya. Dan ada developer yang mati hidup menolak mati. Oke, kita udahin dulu di sini. Sampai lagi jumpa minggu depan. Saya Rama. Sampai jumpa. Dadah.